Hari ini kita akan menyambung firman Tuhan untuk menaklukkan raja-raja yang salah dalam kehidupan kita. Mari dengan cepat kita ulangi poin-poin kita. Sudah 5 poin sejak beberapa minggu yang lalu. Saudara diberkati. Saya ajak saudara untuk mengakui, mendeklarasikan beberapa praktek firman Tuhan ini. Saya undang saudara untuk angkat tangan saudara, tutup mata saudara. Mari katakan poin yang pertama, saya tidak lakukan kehendak diri sendiri. Saya lakukan kehendak Tuhan dan firman. Saya patuh kepada firman. Saya patuh kepada Tuhan. Saya patuh kepada pemimpin. Saya menyegarkan pemimpin saya. Seperti Elisa kepada Elia. Seperti Joshua kepada Musa. Seperti Timotius kepada Paulus. Saya adalah penolong yang baik. Teman yang baik. Saudara yang baik. Dan juga anak rohani yang baik. Di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Dan kalau saudara lihat, ini PKS Kebaktian Hasanuddin sudah menduluankan, memberikan papan bunga untuk Bapak Gembala kita yang akan berulang tahun pada hari Rabu yang akan datang. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya dorong saudara untuk menyegarkan pemimpin saudara, jangan kehilangan kesempatan. Ya, itu firman Tuhan kita minggu yang lalu. Kesempatan Bapak berulang tahun hanya sekali setahun. Mari saudara sungguh-sungguh apa kata Roh Kudus, apa yang bisa saudara berikan kepada Bapak, berikan dengan sukacita. Amin. Tanya dulu kiri kanan, kau mau beri apa Bapak ulang tahun, saudara? Coba. Beri harapan baik, beri doa. Buatlah sesuatu yang spesial, saudaraku. Amin. Lalu saudara bukan orang yang tidak melupakannya, saudara yang tidak melupakannya. Ini menjadi tahun yang tidak terlupakan karena selalu lebih bahagia memberi dari menerima. Mari bilang pada kiri kanan muka belakang saudaraku, lebih bahagia memberi dari menerima. Ada amin? Baik, poin yang kedua, siapa tahu raja yang salah yang harus kita kalahkan? Tidak? Kuat-kuat, tidak? Tidak memuji diri sendiri. Mari angkat lagi tangan saudara. Saya tidak memuji diri sendiri. Tinggi-tinggi, kuat-kuat. Saya tidak memuji diri sendiri. Tangan saya terangkat. Saya memuji Tuhan. Lebih kuat lagi, saya tinggikan Tuhan. Semua milik saya. Dari Tuhan. Oleh Tuhan. Bagi Tuhan. Seluruh kemuliaan. Saya tidak bermegah karena muka saya. Uang saya. Pencapaian saya. Saya bermegah dalam salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi saya. Semua kita berkata, amin. Raja yang ketiga, kita tidak. Katakan, jangan pikirkan diri sendiri saudaraku. Mari, Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari atau puji-pujian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya. Tetapi percis kayak TK Victorious Kids. Tapi tidak apa-apa. Yang penting hidup firman Tuhan dalam hati saudara. Amin. Mari deklarasikan. Saya memiliki pikiran Kristus. Lebih kuat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya memiliki pikiran Kristus. Ucapan saya berkuasa. Saya tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saya tidak memperalat orang lain. Saya peduli pada orang lain. Saya mengasihi orang lain. Saya mau berbuat baik pada orang lain. Saya mau menginjil. Saya mau mengunjungi. Saya jadi terang. Saya cari kesempatan memberkati orang lain. Saya mau ramah. Saya diberkati untuk memberkati. Lebih bahagia memberi dari menerima. Semua kita berkata,
Amin. Saudara lihat ke belakang, welcome peserta intensif dari Lampung. Berikan tepuk tangan saudaraku. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri dan yang di belakang boleh salami saudara, depan pun boleh. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi saudaraku. Salam salam. Ya, intensif baru mulai Senin, mereka sudah datang Sabtu. Itu sebabnya saudara pemusik dan saudara penyanyi, saya mohon para saudara sukacita melayani intensif. Amin. Amin. Sukacita melayani Virtuous Woman. Amin pemusik. Kurang kuat. Amin pemusik. Amin penyanyi. Hanya sekali dalam setahun saudara dapat jadwal pagi, bersyukur. Dapat jadwal malam, bersyukur. Tidak ada saudara dapat jadwal subuh dan tengah malam. Jadi seperti firman Tuhan TKP, belum sampai mencucurkan darah. Amin saudara. Semangat melayani. Dan kalau mereka pun bisa hadir, maka Sabtu depan saya undang saudara semua hadir jam 4 sore, hanya sekali dalam setahun. Minggu depan jam berapa kita hadir? Kita sambut peserta intensif dengan sukacita. Haleluya! Hidup English Service. Ya, multimedia. Guru sekolah minggu. Ya, pemain tunggal atau duo? Ya, duo-duo, oke ya. Puji Tuhan. Tidak apa-apa, hari Minggu mereka kumpul, puji Tuhan, thank you. Abang-abang duo. Yang keempat, raja yang harus kita kalahkan, kita tidak boleh merasa puas diri. Mari angkat lagi tangan saudara, tutup mata saudara, katakan, saya tidak berpuas diri. Walau saya sudah kaya, saya tidak berpuas diri. Saya tidak mengejar berkat materi saja. Kuat, saya tidak mau tertipu. Saya kejar kehendak Tuhan. Saya penuhi panggilan Tuhan. Di dalam hidup saya adalah garam. Saya adalah terang. Dimanapun Tuhan menempatkan saya. Di tempat saya bekerja. Di tempat saya studi. Di tengah-tengah keluarga. Saya tidak mau melarat. Malang miskin. Ataupun buta. Seperti firman dalam buku Wahyu. Tapi saya mau kaya di mata Tuhan. Saya rendah hati. Saya tolak kesombongan. Saya mau selalu belajar firman. Diajari firman. Saya tidak menilai diri saya lebih dari yang seharusnya. Saya tidak bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya kerjakan talenta saya. Saya punya panggilan sendiri. Saya teladani Paulus. Saya lupakan yang di belakang. Saya tidak puas diri. Saya arahkan diri ke depan. Berlari-lari pada tujuan. Sampai pada panggilan Tuhan. Saya majukan pelayanan saya. Sebagai pemusik, penyanyi, penari, pelayan multimedia, pelayan English Service, guru sekolah minggu anak. Semuanya kami satu dalam Tuhan. Saya orang yang rajin, tidak cepat berpuas. Saya suka belajar. Tolong saya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Salam baik kiri kanan, mantap saudaraku. Jadilah, mantap saudaraku. Amin. Yang kelima, minggu lalu kita mengalahkan raja untuk tidak memuliakan atau mencari pujian. Mencari pujian orang lain, mencari pujian manusia. Mari katakan, saya tidak muliakan diri sendiri. Saya bukan penampilan. Lebih kuat, saya bukan penampilan. Tiap kali saya maju ke depan, itu pelayanan. Nah, saya juga suka melayani di balik layar. Saya tidak munafik. Kalau saya berdoa, orang lain tidak perlu tahu. Kalau saya memberi, orang lain tidak perlu tahu. Kalau saya puasa, orang lain tidak perlu tahu. Saya tidak pamer kehebatan. Tidak pamer kekayaan. Tidak mencari pujian manusia.
Saya berdoa, saya memberi, saya puasa, saya melayani dari hati saya dengan murni. Bapa di sorga melihat yang tersembunyi, membalas pada saya. Saya tidak terganggu apa pikiran orang. Saya tidak mundur bila ada aniaya. Apapun yang saya perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Tuhan datang upah saya. Saya adalah hamba Tuhan. Kristuslah Tuhan saya. Saya adalah hambanya. Dijadikanlah ini di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, poin yang ke-6 saudara bisa catat. Raja yang salah yang harus kita kalahkan adalah kita cenderung mempercayai diri sendiri. Sambil saudara catat, saudara ucapkan, saya tidak mempercayai diri sendiri saja. Ya, mempercayai diri sendiri di sini masuk di dalam artian negatif. Artinya, saudara bersandar kepada kekuatan saudara, kepada diri saudara, sebaliknya daripada bersandar kepada Tuhan. Saudara mempercayai kekuatan manusiawi. Saudara menaruh pengharapan atau kepercayaan saudara pada hal-hal lahiriah yang hanya bisa dilihat oleh mata, dirasakan oleh indera, bukan kepada hal-hal supranatural. Padahal kita di sini selalu berkata mujizat itu nyata. Mujizat adalah hal-hal yang supranatural. Kalau itu bisa dijelaskan dengan pikiran manusia, itu bukan mujizat. Kalau itu bisa diperoleh dengan kekuatan lahiriah, itu bukan mujizat. Mujizat terjadi di luar batas manusia. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan manusiawi. Dan itulah yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Yang sama yang membangkitkan Kristus dari orang mati. Itu juga yang bekerja menghidupkan, membangkitkan tubuh-tubuh kita yang fana. Bagaimana akal bisa menerima itu? Tidak bisa. Iman yang menerima itu. Hati yang menerima itu. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, mungkin karena banyaknya kegagalan yang saudara alami, kesakitan yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami, saudara suka berpikir safe, hanya di dalam kotak manusiawi. Ya, daripada kalau orang dunia berkata jangan berharap terlalu banyak, kalau jatuh pun tidak sakit kali. Kita tidak demikian. Kalau bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, tidak perlu iman. Kalau bisa saudara capai dengan kekuatan saudara sendiri, visi saudara tidak membuat saudara pusing, tidak perlu Tuhan. Visi saudara harus lebih besar dari kekuatan saudara. Harus mustahil untuk diraih. Sehingga saudara bersandar pada kekuatan Tuhan. Di mana tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan. Yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mustahil bagi kita yang percaya. Itulah orang yang bersandar kepada Tuhan. Sidang ini dibangunkan karena Bapak founder kita demikian. Tidak bisa kata orang, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Kalau dia bersandar pada pikirannya sendiri, dia masih muda, dia sakit-sakitan, keluarga tidak mendukung. Saudaraku, mustahil dia menyambut panggilan Tuhan. Saudara juga demikian. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Jangan buat perhitungan semuanya hanya dengan akal. Betul, akal dikaruniai Tuhan supaya kita pakai. Tetapi bukan itu dasar kita. Dasar kita apa kata firman. Dan ketika apa kata akal kita berlawanan dengan firman, kita kembali kepada firman. Kita hidup oleh firman. Kita lahir dari firman. Amin saudaraku. Jadi jangan bersandar pada diri sendiri. Bersandar kepada firman kepada Tuhan. Jangan mempercayai kekuatan manusiawi. Percayai kekuatan Roh Kudus. Jangan menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah saja. Taruh kepercayaan kepada hal-hal yang supranatural. Tidak bersandar kepada akal pikiran sendiri. Bersandar kepada apa kata Tuhan. Mari buka Alkitab saudara dari buku Filipi 3 ayat 3. Hidupkan hati saudara, hidupkan roh saudara.
Berapa di antara saudara dipanggil Tuhan ya untuk melakukan perkara-perkara besar di mana akal saudara berkata tidak mungkin, tidak cocok, jangan saya. Hari ini saya dorong saudara berhenti ya berbala-bala dengan Tuhan. Musa berbala-bala dengan Tuhan dan tidak ada gunanya. Kita tidak mungkin bisa menang melawan Tuhan. Lebih cepat kita mematuhi apa kata Tuhan, menyambut panggilan Tuhan lebih baik. Biar kita bicara sebagaimana, coba dulu bayangkan ya. Maria, sebelum kita baca Filipi 3, Ibu Yesus pada waktu malaikat mendatangi dia, bayangkan seperti keadaan saudara sekarang, kan tidak hanya berbeda manusia, amin saudaraku. Seorang gadis yang masih muda, masih sangat muda pun, ya didatangi malaikat dan dibilang kau akan mengandung tanpa suami. Seharusnya kalau saudara jadi dia atau saya jadi dia, kita akan berkata, terima kasih malaikat, bisakah pergi juga ke kamar ibuku untuk menerangkannya? Karena ibuku akan sangat heran, bapakku juga kenapa perutku bisa besar tidak ada suami, kan begitu? Apa enggak salah pilih malaikat? Betulkah kau betul-betul malaikat? Boleh saya pegang? Ada banyak hal lain bisa Maria lakukan. Tapi apa katanya? Jadilah seperti apa yang kau katakan. Saudara pun sekali lagi kalau dipanggil Tuhan untuk melakukan perkara besar, bahkan kalau dipanggil Tuhan masuk IAR, dipanggil Tuhan jadi pekerja sepenuh waktu, dipanggil Tuhan buka KKS di sekolah, dipanggil Tuhan untuk bawa bos dari tempat kerja. Apa saja yang melampaui akal pikiran saudara berkata seperti Maria, ya Tuhan, jadilah. Amin. Dengan mana buktinya? Hanya sedikit orang-orang dalam Alkitab yang minta bukti dan Tuhan berikan karena kasih karunia Tuhan. Tapi kebanyakan yang lain bersedia. Saudara bisa pilih mau bagaimana. Nama sidang kita kemenangan iman. Melangkahlah dengan iman. Haleluya. Filipi 3 ayat 3. Kuat-kuat. 1, 2, 3 ayat. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau saudara baca terus, tadi saya pikir masih sempat, tapi melihat waktu yang mungkin tidak sempat. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Saudara akan semakin mengerti. Mari kita baca ayat 10 saja. 1, 2, 3, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi kita beribadah oleh Roh Tuhan. Kita bermegah dalam Kristus bukan diri kita sendiri. Kita tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sebaliknya kita percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Itu hal yang sangat supranatural. Amin saudara. Orang mati bangkit saudaraku. Begitulah iman kita yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sore hari ini kalahkan raja yang salah ini saudaraku. Jangan lagi bersandar pada pikiran sendiri saja. Kerap kali ini melanda orang-orang yang ya pintar. Apa saudara yang menganggap diri saudara pintar, hati-hati dalam jebakan musuh ini. Ya saudara yang berpendidikan baik atau berpendidikan sangat tinggi, banyak gelar saudara. Atau saudara yang datang dari latar sosial ekonomi keluarga yang baik. Ya sosial ekonomi yang baik, saudara tidak kekurangan, saudara hidup dengan baik. Tapi kalau saudara tidak hati-hati itu dapat membuat saudara bersandar kepada semua yang saudara miliki itu. Bersandar kepada ilmu saudara, bersandar pada pikiran saudara, bersandar kepada penilaian saudara sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Karena ini juga merupakan salah satu bentuk kesombongan. Dan kita ingat Tuhan melawan orang sombong. Tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jangan sampai kita merasa kita tidak memerlukan saudara-saudara seiman. Kita tidak memerlukan pemimpin. Kita merasa kita yang memegang kendali atas hidup kita. Kita yang mengatur diri kita. Kita mampu membuat keputusan sendiri. Jangan hidup seperti ini. Ini adalah kesombongan. Bapak ibu saudara, kita selalu butuh Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap langkah kehidupan, umur berapapun saudara. Tiap hari, tiap saat kita butuh Tuhan. Dan kita butuh orang-orang lain yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Orang tua kita, saudara seiman, pemimpin kita. Kita butuh mereka. Katakan amin. Mari katakan saja, saya bertobat Tuhan. Saya tidak bersandar pada diri sendiri.
Mari angkat tangan saudara, saya bersandar kepadamu Yesus. Saya tidak menaruh percaya pada kekuatan lahiriah. Saya menaruh percaya kepada kuasa Roh Kudus. Saya tidak bersandar pada pikiran saya. Saya bersandar kepada firman. Saya perlu firman setiap hari. Saya perlu Yesus setiap hari. Saya juga perlu orang lain setiap hari. Saya perlu pemimpin. Terima kasih Tuhan. Kau berikan pemimpin yang baik. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Jadi mari sejak hari ini kita berhenti berpikir, berhenti merasa bahwasanya kita hanya membutuhkan diri kita sendiri untuk membuat segala sesuatunya beres. Saudaraku, bagus saudara bekerja keras. Harus. Bagus saudara rajin. Bagus saudara berusaha. Itu harus sekali lagi. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Ya misalnya saudara berkata, saya mau diberkati secara materi. Saya mau lebih kaya. Kutuk kemiskinan tidak menimpa saya. Amin. Itu bagian saudara. Bahkan itu firman Tuhan. Yesus telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kau menjadi kaya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita beroleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ya, dalam salah satu aspek adalah hidup berkelimpahan secara materi. Jadi tidak salah saudara mau meningkat. Tetapi dalam mengerjakan semua usaha saudara, andalkan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Lakukan bisnis saudara dengan cara-cara Tuhan. Dan prioritaskan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka segalanya ditambahkan kepadamu. Saudara ingat Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Saudara catat ayat itu sungguh-sungguh. Saudara ingat Ulangan 8 ayat 17. Jangan katakan kekuasaankulah, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan. Tuhanlah yang membuat aku diberkati. Tuhanlah yang membuat aku sukses. Dari Tuhanlah datang pengangkatan ini. Amin. Tuhan memberi kita kesanggupan untuk bekerja. Kesehatan untuk bekerja. Untuk menghasilkan berkat, untuk menghasilkan nafkah, untuk menghasilkan kekayaan. Jadi saudara, jangan merasa pendidikan saya sudah cukup, uang dari orang tua sudah cukup, saya bisa mengurus diri sendiri. Lalu saudara mengesampingkan Tuhan, jangan pernah demikian. Sadar atau tidak sadar. Saudaraku, Tuhan melawan orang sombong, mengangkat orang-orang yang rendah hati. Pilih menjadi orang yang rendah hati. Ayub 22 ayat 29. Mari buka Alkitab saudara dari buku Ayub 22 ayat 29. Mari baca kuat-kuat. Ayub 22 ayat 29. 1, 2, 3 ya. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Amin. Menundukkan kepala dalam pengertian di sini saudara rendah hati. Ya, saudara juga gampang minta maaf, mau diajar, mau patuh. Ya, kalau orang melawan itu kan gini, nantang. Mau apa? Ya, mendongak. Tidak menundukkan kepala. Saya tidak bisa. Saya sibuk. Saya tidak bisa melayani. Cari orang lain. Kenapa saya saja? Tapi kalau orang yang rendah hati, saya Tuhan, jadilah pada saya. Tolong buka jalan Tuhan. Tolong aturkan Tuhan. Saya mau Tuhan. Lalu Tuhan buka jalan. Lalu saudara tercengang akan keajaiban Tuhan. Amin saudaraku. Mazmur 40 ayat 5. Taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dapat saudara? Mazmur 40 ayat 5. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mari katakan, saya taruh kepercayaan kepada Tuhan. Pada siapa saudaraku? Apakah saudara orang yang angkuh? Jangan rendah hati saudaraku, karena hikmat berdiam kepada orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2. Dapat saudara? Amsal 11 ayat 2.
1, 2, 3, ya. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Pegang kepala saudara, katakan hikmat ada pada saya rendah hati. Saya orang yang menundukkan kepala. Saya orang yang patuh. Hikmat berdiam dalam saya. Amin. Satu lagi ayat yang sangat indah, Yeremia 17 ayat 7. Saudara tentu tahu ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca ayat 7 sampai 8. 1, 2, kuat-kuat. Amin. 1, 2, 3, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi tahun kering datang, krisis ekonomi datang, saudara tidak khawatir. Semua mengalami kekeringan, saudara terus menghasilkan buah. Ya, bagi saudara misalnya yang di dalam kuliah, dosen killer, saudara tidak khawatir. Semua dapat C, saudara dapat A. Nah, itulah artinya saudaraku, bagi hidup saudara masing-masing. Kenapa? Karena ayat 7 berkata, saudara mengandalkan pikiran sendiri. Saudara mengandalkan Tuhan. Kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi hati-hati ayat 5 sampai 6. Apa katanya? 1, 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Jangan lagi merasa saudara dapat maju dengan usaha saudara sendiri. Saudara maju karena saudara berusaha dengan pertolongan Tuhan. Atas pimpinan Tuhan. Karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Karena banyak orang lain di dunia ini bisa jadi berusaha lebih keras dari saudara. Tapi tetap tidak mengalami peningkatan karena hidupnya di bawah kutuk. Bersyukur saudara telah selamat lahir baru. Hidup di bawah berkat Abraham. Akui itu, berjalan di dalam itu. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lagi merasa bahwa aku maju karena aku beruntung, karena aku hoki. Gak ada itu saudara. Saudara beruntung bukan karena kebetulan. Saudara beruntung karena saudara anak Tuhan yang cinta firman dan melakukan firman. Masih ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Maka ia pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu. Terakhir, bukankah itu orang yang beruntung? Bayangkan apa saja berhasil. Buat kue berhasil. Cari kerja berhasil. Mandi berhasil. Ya ada orang mandi betul loh. Ada orang, saya nggak bisa kasih tahu siapa namanya. Mandi banyak-banyak tetap bau. Bahkan dia didoakan supaya memiliki bau badan yang wangi. Ya, saudara bersyukur. Itu betul-betul ketawa dari hati. Nggak tahu pakai itu kesaksian atau enggak. Oke lah, kita lanjutkan. Jadi jangan merasa kita sanggup menyelesaikan persoalan kita sendiri. Ya, jawaban persoalan kita hanya terdapat di dalam firman dan di dalam kuasa Yesus. Karena akan tiba saatnya persoalan datang lebih daripada kekuatan kita. Jadi dengarkan kemarin, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan biasakan selalu datang pada Tuhan ketika belum ada persoalan. Haleluya. Jangan hanya lari pada Tuhan ketika sudah ada persoalan. Tiap hari datang pada Yesus. Ya, apa lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas perak dan betul? Betul? Betul?
Tuhan ingatkan mereka. Kalau nanti suatu hari ada orang datang kemari, ku kasih kau 1 juta, padahal Roh Kudus bilang berdoa, ingatkan mereka. Udah banyak yang ketawa, haleluya. Dalam nama Yesus. Jadi lari pada Tuhan ketika belum ada masalah. Lari pada Tuhan, masalah kecil jadi. Maka ketika masalah besar jadi, saudara biasa lari pada Tuhan. Saudara tidak lari-lari di jalan. Dan menjadi orang yang memiliki kelainan gangguan jiwa, ya. Kan begitu kalau orang sudah stres, dia jalan-jalan tiada tujuan. Dengan rambut yang aut-autan dan pakaian yang tidak baik. Jangan ada pernah begitu. Atau merenung sendirian, suntuk atau menangis sampai memaksa diri tertidur tengah malam. Itu hidup yang sangat menyedihkan. Saudara tidak perlu menangis lagi. Yesus sudah menangis di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabatani. Supaya saudara tidak perlu lagi menangis. Atas penderitaan saudara. Saudara hanya perlu menangis untuk jiwa-jiwa lain. Amin saudaraku. Jadi mari selalu dekat dengan Tuhan. Sore hari ini kita akan berdoa. Dan saya minta saudara atasi semuanya hal-hal yang menghalangi saudara dekat dengan Tuhan. Yang membuat saudara tidak lagi berdoa. Ya, dengan bebas, saudara pun tahu, saudara pelayan Tuhan, saudara ngerti kapan saudara sudah mundur, kapan saudara sudah tawar hati, kapan saudara sudah dingin, kapan saudara sudah suam. Sore hari ini, bebaskan diri saudara. Jangan dibiasakan sampai hati saudara keras. Kalau saudara tidak bisa dekat dengan Tuhan, karena seperti firman Tuhan kemarin, ada orang-orang yang belum saudara ampuni sepenuhnya, maka ampunilah. Lepaskan pengampunan. Nah, kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan karena kehendak daging saudara, saudara tidak menyangkal diri, sangkal dirilah saudaraku. Ya, jangan ikuti kemalasan yang bilang tidak usah kau berdoa, tidak usah kau baca firman. Ibadah itu berguna dalam segala hal, termasuk ibadah pribadi kita. Nah, Lukas 9:23 mengatakan barang siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Bukan kita pakai kalung salib atau buat salib kita pikul-pikul, tidak. Tetapi kalau ada kehendak kita berlawanan dengan firman, kita sangkal diri. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, katakan saya bertobat Tuhan. Saya butuh Engkau setiap hari. Saya bisa maju hanya karena Engkau. Saya bisa hadapi persoalan hanya karena Engkau. Mulai hari ini, saya bangun persekutuan saya. Saya sangkal diri. Ampuni semua dosa saya. Di dalam nama Yesus, saya ampuni semua orang yang menyakiti saya. Tuhan Yesus, tinggallah dalam saya. Saya di dalam Engkau. Katakan amin. Saudaraku, mari senantiasa miliki sikap, Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa di luar Engkau. Apa-apapun saya usahakan, kalau Engkau tidak ada di dalamnya, tidak akan berhasil. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Nah, kalau saudara suka baca atau suka dengar international news saudaraku, maksud saya berita-berita luar negeri, saudara akan tahu ini benar-benar akhir zaman. Deru perang di mana-mana. Ya, sebenarnya sudah mirip perang dunia ketiga. Kalau saudara lihat pengungsi di mana-mana. Ya, jangan terlalu butek pikiran itu dalam hidup saudara, lingkup yang kecil. Saudara lihat Yesus akan segera datang. Ya, mungkin akan tiba saatnya, kalaupun bukan nanti Kristus datang, karena kita percayakan pre-tribulation. Ya, tapi seandainya post-tribulation pun satu-satunya jawabannya adalah mati bagi Kristus. Jadi biasakan dari sekarang dekat dengan Tuhan. Buat apapun andalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Dan itu memang sikap Tuhan Yesus pun ketika dia masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, di luar Bapa, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak berbuat sesuatu dari diriku sendiri. Aku hanya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kan begitu kata Tuhan. Biarlah kita juga demikian. Mari kita baca 2 ayat terakhir. Yohanes 5:30, Yohanes 15 ayat 4. Selesai membaca, saya akan panggilkan semua pemusik dan penyanyi untuk maju ke depan dan memimpin kita di dalam doa. Amin. Dan sekali lagi saya ingatkan para pemusik, penyanyi, celebration, bahkan guru SMA, multimedia, English service, sukacita menyambut kedatangan Virtuous Woman. Amin saudaraku. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah sampai, setahu saya dari Sulawesi sudah sampai, dari Lampung ya tentunya sudah sampai, ada juga dari intensif sudah sampai.
Jadi saudaraku, dimanapun saudara melayani ditugaskan, mari lakukan dengan sukacita. Saudara bisa berkorban transportasi, uang, tenaga, tilam, bantal, kipas, mari lakukan. Amin saudaraku. Baik, Yohanes 5 ayat 30, mari kita baca bersama-sama. Dan minggu depan kita hadir jam puji Tuhan. Jam 4, pemimpin pujian penyembahan sudah mulai berdoa sehingga orang-orang yang datang berturut-turut sudah ada di dalam suasana hadirat Tuhan. Yohanes 5 ayat 30, kuat-kuat, 1, 2, 3, ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah dia teladan kita Yesus. Mari kita juga memiliki sikap hati dan perkataan yang demikian. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3, ya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal dalam Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ya, saya berdoa tiap kali saudara panggil nama Yesus, sab jiwa saudara, roh saudara langsung masuk ke hadirat Tuhan. Ya, itu Bapa saudara, yang sangat mengasihi saudara. Saudara yang mendapatkan Bapa baik di dunia ini, puji Tuhan. Saudara yang tidak memilikinya, Bapa di sorga jauh lebih baik dari Bapa manapun. Dan itu lebih dari cukup.